Jadi wa annahu mutafaddilun bil khalqi, urusannya dengan makhluk. Wal ikhtira'i, dan perbuatan yang menyangkut Allah mau bikin makhluk model begini, mau bikin dunia kayak gini. Tidak ada hal-hal yang kategorinya Allah wajib bikin malam sekian jam, tidak ada gitu, tidak ada. Wa taklifi, termasuk membebani makhluk dengan perintah dan larangan. Jadi Allah memerintahkan makhluk suruh ibadah, Allah melarang makhluk suruh jangan berzina, maksiat itu larangan wujubin, bukan atas jalan wajib. Ya, anugerah Allah. Tapi terjemahannya gimana? Coba baca terjemahannya. Biasanya terjemahannya gimana? Dari wa annahu, Allah kita mewujudkan dan memberi takdir atau tanggung jawab kepada makhluk. Kepada makhluk ini semua semata-mata adalah bentuk anugerahnya, bukan karena keharusan dilakukan. terus Memberi nikmat dan membuat bagus itu semata-mata pemberiannya, bukan karena kewajiban. oke. Jadi jangan sampai kita itu merasa bahwa kehadiran kita itu ada urusannya dengan apa? Sifat-sifat Allah itu yang menuntut Allah wajib ada kita ini. Tidak boleh. Jadi kita ini diwujudkan oleh Allah di dunia itu bukan wajib, tapi anugerah. Anugerah Allah sehingga kita lahir ke dunia. Kemudian ketika hidup di dunia itu ya termasuk anugerah. Kita Allah memerintahkan ini, melarang ini, itu anugerah. Jangan sampai punya anggapan saya ini kalau diciptakan Allah, ya Allah wajib merintah saya, Allah wajib melarang saya. Jangan begitu. Berarti kita sudah ya ngatur-ngatur Allah itu. Jangan sampai. Allah itu kata ulama az-zat al-muta'alliqah, az-zat al-mutlaqah, al-mujarradah 'anil nisbi wal idhofah. Itu Allah. Apa? Az-zat al-mutlaqah al-mujarradah 'anil nisbi wal idhofah. Makanya Allah itu disebutnya Hadratul Ahad. Hadratul apa? Kata ulama begitu. Allah itu sangat absolut. Allah itu tidak terhubung oleh siapapun dan apapun. Kemudian karena anugerahnya Allah namanya Faidul Aqdas. Apa namanya? Faidul Aqdas. Zat Allah yang maha mulia itu kemuliaannya meluber. Faid itu maknanya meluber. Meluber itu gini Pak. Kita punya panci atau punya gelas, kita itu haus, tapi nggak dikasih minum lewat gelas itu. Tapi karena gelas itu terus diisi airnya apa? Nah, kita minumnya dari apa itu? Jadi wujud kita itu karena lubernya zat Allah, zat Allah yang maha suci. Nah nanti apa itu namanya, ada wasitah ya antara kita dengan Allah itu, wujudnya kita dengan keberadaan Allah itu ada wasitah. Wasitah itu perantara. Nah, perantaranya namanya Nur Muhammad SAW. Jadi kalau boleh mungkin merasa klaim paling penting itu ya hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada Nabi kita nggak ada. Jadi jangan merasa penting
Jangan merasa hebat di dunia itu, karena kita cuma faidul aqdas, cuma luberan saja. Nah, andai kata fadlun Allah itu, keutamaan Allah tidak meluber, kita tidak ada, Pak. Kita tidak ada di dunia. Ya, kemudian ya, itu baru kita yang belum rezeki kita, belum nikmat kita yang melengkapi hidup kita. Jadi Allah tidak wajib hukumnya mewujudkan kita, Allah juga tidak wajib misalnya memerintah kita, melarang kita, tidak wajib. Itu hanya faidul aqdas tadi. Jadi bagaimana sifat Allah itu yang sangat mulia, kemuliaannya meluber. Meluber itu apa ya? Termasuk wal islah itu maknanya apa? Wa mutatawil maknanya sama, menganugerahkan Allah bil in'ami dengan beberapa nikmat. Ya, itu juga luberan Allah, luberan kemuliaan Allah. Bapak sehat ya? Sehat ya? Ya, sehatnya Bapak itu fadlullah, keutamaan Allah. Ya, karena Allah yang mulia, kemuliaannya meluber ketika itu. Akhirnya kita jadi sehat. Bukan, tapi nggak wajib, makanya kalau sakit itu jangan menuntut sembuh. Kalau kita sakit itu jangan menuntut sembuh. Kalau menuntut sembuh berarti kita ngatur-ngatur Allah. Bahkan ulama yang sudah derajatnya tinggi sekali itu ya, ketika dikasih sakit itu ya bilangnya alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Oh, ini sakit juga anugerah Allah, tapi kita nggak sampai ke situ ya. Itu alhamdulillah itu kalau habis makan ikan budaya. Padahal enak nggak enak itu ya semuanya fadlullah. Enak dan tidak itu kan cuma kacamata kita saja. Hanya pandangan kita saja yang sangat terbatas. Kenapa kita nggak bisa bersyukur, nggak bisa terima kasih kalau lagi apa sakit, kalau lagi miskin? Karena kita nggak mampu menjangkau anugerah Allah itu. Ya, kalau kita nggak sandarkan ini semua kepada anugerah Allah, nanti kita akan menuntut kepada Allah. Menuntut kepada Allah yang konsekuensinya kita nggak terima penyakit. Padahal di balik sakit itu kan ada hikmah yang sangat luar biasa. Kalau saya ini kalau ada orang hobinya jualan aja, ibu itu mau hobinya jalan ya, punya duit banyak pasti jalan itu. Kemudian tiba-tiba nginjek beli itu ya. Akhirnya dirawat seminggu. Pas nginjek itu harus bilang alhamdulillah. Untung nginjek beli, kayak nginjek beli duitnya habis. Karena buat jalan itu mungkin hikmah yang bisa kelihatan saja, tapi banyak hikmah yang lain. Apa hikmah yang lain Bu selain akhirnya kita nggak jadi jalan-jalan? Ya dosa kita nggak ada. Kalau jalan kan dosa terus. Belum tadiyul waktu, menyia-nyiakan waktu, kan? Jalan waktu habis. Banyak hikmahnya, makanya kalau ibu kok hobinya jalan tiba-tiba kena beli bilangnya alhamdulillah. Anugerah Allah sampai masalah nginjek beli. Maka kalau ada orang jalan terus ya udah di wal islahi, demikian juga terkait perbaikan kita ya. Masing-masing kita dikasih anugerah akal, tapi kan akal kita itu nanti pengembangannya beda-beda. Ada yang sampai maksimal, ada yang timbang. Nah, yang maksimal itu anugerah Allah, yang timbang ya anugerah Allah sama saja.
Jadi di antara kita nggak ada yang the best menurut saya, sama saja. Hah? Anugerah Allah itu kan meluber kepada masing-masing makhluk itu, tentunya dengan luberan yang berbeda. Kalau Bapak ini dekat sumber air yang meluber, pastikan Bapak akan dapat sumber luberan yang banyak. Tapi yang dekat dengan luberan Allah itu bukan kita, siapa? Bisa jadi para nabi. Kalau saya itu mungkin udah di ring 10 dari sumber air anugerah Allah itu. Jadi mungkin saya itu dapat anugerah air dari sumber anugerahnya Allah itu hanya tinggal basahnya. Kenapa ya? Saya dengan Allah begitu jauh. Kelas-kelasnya Al-Arifin, orang-orang yang sangat kenal kepada Allah, dekat sekali dengan sumber itu. Yang Arifin saja nggak merasa penting hadir di dunia, ya kita yang cuma menang basah doang merasa penting aja. Masya Allah. Jadi kembali kepada ajaran akidah ahli sunnah, pentingnya meyakini apapun itu semua atas anugerah Allah, tidak karena wajib Allah berbuat seperti itu, tidak. Kalau kita merasa bahwa Allah wajib mewujudkan kita, akhirnya kita jadi kayak orang penting. Walaupun beberapa ayat, beberapa hadis menginformasikan tentang itu seolah-olah indikasinya wajib. Contohnya begini, Fa'idha maridtu fahuwa apa? Yashfin. Itu di Al-Quran ada surat apa itu? Fa'idha maridtu fahuwa Fa'idha maridtu apa Fa'idha maridtu? Ya ini pada lupa semua ayatnya. Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang menciptakan apa? Obat. Penyakit dari apa? Dari Allah. Obatnya dari Allah. Tapi pertanyaannya begini, apakah ketika kita sakit Allah wajib menyembuhkan kita? Tidak. Kalau kita sembuh itu anugerah Allah, dan nggak sembuh juga anugerah Allah. Kenapa Ustaz kalau saya nggak sembuh-sembuh? Itu tadi. Kalau sembuh nanti jalan lagi. Nah, kalau sembuh maksiat lah. La'an luzumin bukan karena apa? Wajib. Apa kalau nggak ngaji gini nih, takutnya ngatur-ngatur Allah. Angkat Bapak apa kok ngatur-ngatur Allah? Ini ada orang-orang di sebelah sana itu ngakunya ahli surga. Ya, pokoknya dia. Karena dia istiqomah dan istighfar. Merasa kalau ibadahnya itu sudah dianggap besar, merasa bahwa sholatnya sudah dianggap cukup. Itu namanya istiqomah dan istighfar. Jadi kalau giliran sholat maghrib berjamaah itu penuh. Wayah ngaji juga, ya. Karena dia merasa istiqomah, merasa istighfar. Sholat dia itu sudah dianggap apa? Pahalanya besar, sholat dia dianggap cukup. Apalagi habis maghribnya ada wirid itu, ada wirid kan? Karena ada yang pulang dulu tuh ya. Kalau dulu 1-2, sekarang serombongan. Nah ini saya melihat fenomena kayak gini ya Allah. Nah itu menurut dia yang wirid itu ya neraka. Karena Bapak yang istighosah tanggal 25 itu semuanya ahli neraka menurut mereka. Ahli neraka. Nah saya disebut ahli neraka ya alhamdulillah. Yang penting masih punya tempat. Begitu saya. Makanya sama orang-orang gitu saya paling bilang ini cie yang ahli surga atau main paling gitu cie besar cie yang sudah punya kaplingan surga ini karena nggak ngaji kayak gini merasa
Jadi kalau kita masuk dunia sufi, lebih baik kita ahli neraka tapi dengan ridha Allah ketimbang ngaku-ngaku surga belum tentu masuk. Wow, pakai dong tuh. Lebih baik kita ahli neraka dengan ridha Allah daripada merasa ahli surga mengaku-ngaku. Dia ahli surga. Ya nggak tahu derajat ahli ilmi lebih tinggi daripada ahli ibadah. Ayo baca ayatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ada ahli ibadah di situ disebut. Ada. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Ada ahli ibadah di situ. Jadi pangkat itu setelah Nabi itu nomor 2, rankingnya itu ahli ilmu, Pak. Kayak kita ini kan ahli ilmu, baru ahli ibadah. Emang diterima sholatnya itu nggak ada ilmunya. Ahli surga diem aja. Emang diterima puasanya nggak ada ilmunya, diterima hajinya nggak ada ilmunya. Bisa dia zakat ilmunya nggak ada. Yang benar datang maghrib sholat jamaah, ikut pengajian itu benar tuh. Ini kan namanya begitu. Sholat maghrib berjamaah, wayahnya mulai ngaji pulang, ada. Dan ntar waktunya mau sholat isya dia nongol lagi. Itu memang kerjaan mereka. Apa misinya? Tangkap nih, terutama para DKM. Jauhkan umat dari ulama. Itu pesannya sangat jelas. Apa? Jauhkan umat dari ulama. Kalau umat jauh dari ulama, jejelinnya gampang, bodoh-bodohinya gampang, nipunya gampang. Tapi kalau umat itu dekat dengan ulama susah. Kalau barusan ngaji cie-cie gitu udah bakal mempan udah. Lanjut ya. Falahul fadlu wal ihsan. Falahu makanya itu bagi Allah al-fadlu anugerah wal ihsan dan kebaikan. Ihsan itu sumbernya dari Allah. Kebaikan itu sumbernya dari Dia. Kalau kita bisa berbuat baik itu anugerah Allah saja. Maka para dermawan itu jangan overklaim, merasa paling berjasa. Kalau dermawan aja nggak boleh ngomong begitu, apalagi yang medit. Sehebat apapun bapak, sebaik apapun ibu, jangan merasa baik. Dan kebaikan kita itu nggak ada seujung bukunya. Dengan ihsannya Allah, kebaikan kita nggak ada seujung bukunya dengan anugerah. Kalau Allah nggak kasih anugerah, apa bisa kita berbuat baik? Bisa. Ini menurut saya catatannya falahul fadlu wal ihsan. Anugerah itu milik Allah, kebaikan juga milik Allah. Merasa nggak kalau kita datang kemari, tengah hari bolong ngaji mengorbankan waktu tenaga itu atas dorongan anugerah Allah? Merasa nggak? Kalau nggak ada anugerah Allah, pulas kita, bukan tengah bolong. Masya Allah, beruntunglah ibu bapak yang ditakdirkan oleh Allah dapat anugerah Allah sehingga kaki ini langkah ini gampang. Enteng nggak? Baru enteng nih. Terus betah nggak ini ngaji begini? Awas ngolek citak gitu. Wal nikmatu, demikian juga pemberian nikmat, wal imtinanu, dan pemberian anugerah. Ini cara pantas nih Pak Haji Andi tebak nih, orang nebak kan bisa benar bisa enggak. Menurut Pak Haji Andi saya pantasnya jadi orang kaya atau orang miskin? Tebak orang nebak. Bu,
Ibu kalau melihat kiai ya, kiai atau ustadz model saya begini, baiknya kaya atau miskin? Mana ada dua-duanya? Mana ada dua-duanya? Kalau dua-duanya sedang. Ya mau kaya anugerah Allah, mau miskin anugerah Allah. Jangan menuntut, kita hanya ikhtiar saja. Kewajiban kita hanya ikhtiar. Tidak boleh menuntut. Karena lahul fadlu satu, wal ihsan dua, wal ni'mah wal imtinah. Itu catatan. Ibu umurnya berapa nih rata-rata? Pala 3, pala 4, atau pala 5? Rata-rata pala 5 ya. Jangan merasa muda Bu. Andai kata Allah kasih anugerah nih, kan anugerah ya. Ibu sampai umur 80 tahun dari mana? Dari mana? Ya harus menerima, siapa dulu. Tapi kalau Allah punya anugerah yang berbeda, oh itu nggak nyampe 80. Yang 50 cuma 50,1. 50,1 itu berapa? Bulan 51 tahun gitu ya. Terima nggak? bulan Ya harus terima, siapa lu terima. Itu anugerah Allah. Panjang umur anugerah, umur nggak panjang juga anugerah. Tugas kita ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar kita apa? Jaga kesehatan. Saya tanya, apakah sehat yang kita jaga itu jamin umur panjang? Tapi jangan konyol. Umur kan dari Allah, gak usah olahraga. Konyol namanya itu. Hari ini langkah saya sudah tembus di 8.000. Karena saya jalan hari ini sampai 5-6 kilo. Ya, saya harus olahraga biar performance saya tidak terganggu. Ya, itu ikhtiar, dan ikhtiar kita ada pahalanya. Jadi jangan jangan meremehkan ikhtiar. Tapi udah olahraga, makan dijaga, mati juga. Itu anugerah Allah juga. Itu pemain bola di Brazil mati pesawat langsung. Kurang sehat apa pemain bola itu? Jadi kalau kita mau tahu kedudukan Allah sebagai apa, ya. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yusibu. Ini yang harus kita tanamkan berikutnya. Kita ngaji ada pahalanya nih Bu. Kau tahu? Allah wajib nggak kasih kita pahala ngaji? Ya kagak lah. Wajib. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Azza Maha Agung wa Jalla Maha Luhur itu yusibu. Apa yusibu? Mengganjar siapa Allah ibadahu akan hamba-hambanya Allah al-mu'minina yang mukmin. Alat taati, alanya di mana? Lam taklil ya, karena gitu mah. Alat taati karena ketaatan. Tapi yusibunya, ta'alluqnya yusibu bi hukmil karam. Ta'alluqnya di situ. Bi hukmil karami, karena apa? Hukum sifat kemuliaan. Jadi karena Allah yang mulia, yang punya anugerah itu saja, akhirnya kita ngaji dapat pahala. Tapi nggak wajib. Jadi jangan menuntut pahala atas kebaikan. Catat dong. Jangan menuntut ganjaran Allah atas kebaikan kita. Cie, anak surga. Emang enak. Ya udah kita jangan diem aja kalau dia dengan orang. Balas lah nggak apa-apa. Kalau enggak dia diem aja disebut ahli neraka. Orang bisa mau nih neraka. Nyambung nggak otaknya? Masa orang istighosah masuk neraka? Kan yang sebut nama Allah. Akalnya masuk nggak? Kata Gus Bah, gara-gara menyebut nama Allah, orang yang tadinya neraka nggak jadi. Masa udah terlanjur menyebut nama Allah, malah batal lagi masuk surga.
Allah akhirnya ibadah kita dapat ganjaran. Yang kedua, wal wa'di. Wal wa'di karena pakar janji. Kalau manusia dengan manusia sering ingkar janji, kalau Allah nggak pernah ingkar janji. Allah, Inna Allah la yukhliful, nggak pernah ingkar janji. Kalau si doi itu PHP biasanya PHP itu ya, cewek suka PHP, kira dulu nama saya nggak tahu apa, Hanya doang. PHP doang. Kita udah nungguin tuh di pertigaan, akhirnya kagak nongol lagi cewek. Wah, Salah. makanya cewek sering ingkar janji begitu dulu waktu masih muda ya. Tapi namanya orang laki kan pejuang cinta. Pertigaan situ gak ketemu, cari pertigaan lain lah. Hidup cinta. Waduh. Iya. Apa ditanya semut? Mati satu. Tunggu sini dulu. Oh ya berarti itu. Makanya ada cowok itu ceweknya setiap tikungan ada. Jangan-jangan ini ada pemain di sini. Jadi yang kedua faktor janji wal wa'di. Allah menjanjikan kebaikan ini, pahalanya ini. Itu janji saja. Ya dong? La bihukmil luzumi. Lainnya penting. Tidak karena faktor wajib, tidak karena hukum wajib lahu baginya Allah. Misalnya udah capek nih Allah nih dari jam 1 nih nongkrong sampai jam 4, mana pahalanya? Lah memang saya perlu dapat pahala alhamdulillah, gak dapat pahala alhamdulillah. Nah yang menurut saya nih kalau ibu-ibu mau pinter ya, kalau ngajinya rada tinggian dikit, pahala mah gak usah dihitung-hitung ya, pahala gak usah dihitung, udah biar ada rekening sendiri yang setiap waktu kita hitung itu dosa kita. Betul gitu? Kaum sufiyin ya, kaum sufi, orang-orang yang memang mengkhususkan hidupnya hanya untuk mendekati Allah itu setiap waktu yang dibikin dosa, bukan pahala. Ini kok ada gerombolan orang hitungin pahala, Catetin. cie-cie yang udah punya surga. Nah, orang susah. Ingat ya. Nah, singgung kita dengan pernyataan Syekh Jamaluddin, idla yajibu, karena tidak wajib alaihi atasnya Allah li ahadin untuk seorang pun apa fi'lun perbuatan. Maknanya apa? Allah itu gak bisa dituntut berbuat ini berbuat itu kepada seseorang. Ya pantasnya masa ini Allah udah nangis panjang 1 bulan ini, saya udah nangis malam gak pernah tidur tahajud, lu gak ngeliat tuh tidak saya di tembok ini, masa saya kok masih susah aja. Lu siapa anda menuntut Allah? Kenapa? Idla yajibu alaihi li ahadin fi'lun. Jangan menuntut apapun kepada Allah ketika kita berbuat baik. Kenapa? Kebaikan anda saja itu kan bagaimana Allah. Kalau lo nggak kasih ihsan, nggak usah. Nggak dikasih kesempatan apa bisa bangun malam? Bisa? Tidak bisa lah. Ya Allah, wala yutasawwar. Berarti Allah zalim dong. Masa saya udah hitam nih, jidat saya nggak ada pahalanya? Ya udah. Anda yang zalim. Jangan nuduh Allah. Wa ma'allahu apa? Bizallamin lil ibad. Allah tidak pernah zalim sama orang. Apa itu namanya? Wala yutasawwar, dan tidak digambarkan minhu darinya Allah apa zulmun, apa kezaliman. Ya. Saya sering menyinggung orang tuh gini, tapi pada nggak tersinggung. Buat orang yang rajin sholat, saya singgung. Anda biar tersinggung. Jangan merasa sholat Anda hebat.
Kenapa? Anda bisa rajin sholat dikasih modal sama Allah, Pak. Kayak nggak dikasih modal kok bisa sholat, Pak. Apa modal utama sehingga kita rajin sholat? Iman. Iman itu dikasih modal. Yang kasih modal iman siapa? Kalau imannya nggak usah hilang, nggak, imannya lagi bermasalah saja bisa sholat. Selain iman apa lagi? Sehat. Ada orang yang timbang puyeng dikit kagak datang sholat. Puyeng dikit apalagi puyeng banyak. Itu baru sholat yang wajib, belum yang lain. Jangan merasa hebat loh kalau Bapak rajin sholat itu. Modalnya dikasih sama Allah kok merasa hebat gitu. Terus ada yang ketiga, ada fursah as-saminah. Itu modal yang ketiga. Apa namanya? Fursah as-saminah. Apa fursah as-saminah? Kesempatan as-saminah yang berharga. Bapak umpama tinggal di Gaza gitu, bisa sholat jamaah? Susah. Karena nggak ada fursah di sana. Lagi perang sih. Makanya ayo, kesempatan yang Allah kasih ini, dikasih modal 3 nggak main-main. Apa pertama? Iman. Terus apa lagi? Sehat. Dan ketiga fursah. Asal kesempatan yang berharga. Tempatnya enak, suasananya nyaman, kondisinya aman, ya kan? Nggak ada yang jauh sekarang itu tempat ibadah. Yang jauh kuping kita. Masjid itu dekat, yang jauh apa kok? Oh. Ini ada anak muda di kampung saya dalil. Tapi nggak sholat ke masjid. Pusing saya Ustaz. Lah pusing kenapa? Orang manggil kan manggil. Masih ngarang gitu. Dia lihat masjid masih satu, saya datang Ustaz Moro. Semangat tuh. Sekarang bingung kenapa? Orang manggil kan saya galau Ustaz. Ya. Ada yang kayak gitu di sini. Banyak. Ada di masjid sendiri. Banyak. Masih nggak diisi tuh masjidnya. Kacau ya. Ini nggak bagus Agus ngaji begini ada kawan-kawan. Saya selama ini Al-Bani nggak pernah ngeluarin undang-undang gitu. Jadi ustadznya diberi kebebasan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu untuk yang rajin sholat. Nah yang rajin sholat kok apalagi? Yang dimodalin sama Allah. Ya. Coba kalau nggak dikasih rezeki yang Allah bisa sedekah. Oh. Selain dikasih rezeki sama Allah modal, tapi kan iman. Saya mohon maaf Ustaz kalau nggak bisa nyumbang ini mah apa emang nggak gablek duit. Kalau saya sih bukan nggak gablek duit, bukan nggak gablek duit, emang nggak mau nyumbang gitu. Pakai dalil nggak gablek. Dulu zaman Nabi, saya mau cerita zaman Nabi. Awas kita dalil lagi. Nabi itu pernah gelar sorban. Ayo. Kayak kita lelangan mau beli sound system kira-kira kayak Al-Bahri lagi butuh sound system. Lelang. Itu ada yang masih emas, ada yang masih. Nah, kira-kira kapan terakhir ngumpulinnya? Besok. Lama. Dan sahabat seperti Ali, dulu Mu'adz masih miskin, Mu'adz bin Jabal masih miskin. Ketika memang sahabat yang lain itu semua berlomba-lomba sedekah, sementara DE ini orang miskin, itu mencari cara. Bagaimana caranya? Malamnya nggak tidur, ngapain? Bukan jagain lilin. Malamnya ngapain? Langsung ke pasar, Pak. Ke pasar dulu. Jadi kuli panggul. Baca di Yerusalem hadisnya. Kuli panggul. Nggak tidur semalaman kuli panggul.
upah kuli panggulnya itu yang buat sedekah. Ada nggak orang sini kayak gitu? Orang nggak mau sedekah itu bukan karena nggak gablek, emang nggak mau sedekah gitu saja, jangan pakai medali lah. Orang ngumpulnya masuk sebulan kok. Ini contoh sahabat besok kumpul terakhir malam padahal baru diumumin sekarang. Itu kan Nabi sahabatnya, emang menyontain siapa lagi? Emang Nabi kita ke uswah, sahabatnya ya uswah, makanya kita nyontoinnya ke sana. Ya Ustadz dulu dari nyontoin, emang gua ngomong orang sedekah. Dari lagi. Udah ilmu lu. Makanya doain Ustadznya biar kaya dulu. Supaya kalau bab sedekah Ustadz juga paling dulu. Tapi itu nggak apa-apa nanti ketinggalan sama Ustadz. Hah? Loh, gini loh. Tanpa bermaksud memuji Pak Ustadz Agus. Beliau yang Ustadznya, beliau yang mau kosin, beliau. Nah semuanya diborong sama Pak Ustadz itu dapat apa? Kalau masih nyuruh-nyuruh Ustadz sedekah, hah? Dapat apa? Ya, kayak gitu masih ngaku dekat sama Allah, lah dekat dari mana? Maafnya ini saya nyinggung mulu ini. Tapi bukan karena pesanan Ustaz Agus juga, memang saya nggak diendos apa-apa maksud aku. Nah makanya wala yajibu dan tidak wajib li ahadin bagi seorang pun di cara maknanya alaihi atas Allah apa hakun. Kita itu nggak punya hak apa-apa atas Allah. Jangan menuntut hak kepada Allah. Kalau kita menuntut hak sama Allah. Wa anna haqqahu, haknya Allah cuma satu, ditaati. Udah segitu titik, dan kita main lagi. Wa anna haqqahu, dan bahwasanya hak Allah fit taati pada urusan taat yaitu wajibun, kewajiban alal khalqi atas makhluk, yang kewajiban itu wajibun biijabihi. Kalau kita sana wajibun biijabihi, untuk diijabahi alias diterima. Ya ayyuhalladzina amanu, ijih. Begitu kalau dipanggil sama Allah. Jangan diem aja. Saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, yang dipanggil kan apa itu? Apa artinya? Bapak punya iman enggak? Dipanggil iman. Yang manggil Allah loh. Cuman lewat lisan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Berarti kewajiban itu untuk kita, dan Allah berhak mendapat apa? Ditaati. Jadi haknya Allah itu ditaati. Tapi Allah nggak berkewajiban memberi pahala, enggak. Kenapa? Ini sampai itu yang penting puasa. Kok tak kasih modal ke kamu? Apa modal yang pertama? Iman, tak kasih iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman itu modal. Kalau nggak ada imannya apa bisa puasa Pak? Bisa. Terus tak kasih rezeki, tak kasih sehat, tak kasih kursoh taminah tadi. Tadi suasana perang apa bisa puasa? Mau boro-boro perang, mau mudik saja. Mudiknya itu di pasar Palbisnya itu jam 2. Lah habis subuh udah ngepak-ngepak sambil mudut. Lah kacau. Ini aku masaknya sudah mudut, aku musafir gasmu. Ayo merasakan pernah kan? Mau mudik ke Kebumen, ke Tegal nih, nggak ada orang Kebumen, Tegal. Naik bis di pasar Pal itu jam 2, ada? Kata istrinya, Pak nggak sahur loh, kan kita mau mudik, urusannya apa tuh Pak? Lah di tiketnya kan jam 2. Ya sahur. Lah pagi-pagi udah kepak-kepak, udah ngelepuh, udah lupa dingin. Apa boleh? Ya belum boleh. Belum dapat kursoh, belum dapat belum dapat kursoh dan belum dapat rosoh. Nanti
Kalau jam 2 datang di mana? Full bis, sudah ninggalin kampung, di situ baru datang. Ya. Makanya kalau mau dapat melepus dari pagi, berangkatnya habis subuh. Berangkatnya jam 2, ntar melepusnya jam 2. Itu pun bisnya harus sudah meninggalkan apa? Kampung kita. Kita ini kampungnya apa tuh Pak? Ya, kalau bisnya di Pal udah ninggalin kampung belum? Udah mantap aja kalau ngomong gitu. Emang dasar pengen batal itu. Ya Allah, masih Depok Pak, masih Depok. Ntar kalau udah nyampe kampung saya di Jakarta baru di situ. Tapi wa antasumu khairul lakum, kamu berpuasa jauh lebih baik. Kenapa? Nanti bayar utangnya angel. Betul ya? Tadi jam 2 maghrib berapa jam lagi? Jam 2 sampai maghrib 4 jam kan? Mobilnya bagus nggak biasanya? Daripada kita melepas, mendingan kita sebanyak kurang lah, kan tidur saja tahu-tahu nyampe kerja. Ya, 4 jam kemudian makanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan macet, tidak jantung lah ya, dia bukannya lebih cepat. Ya Allah. Mengijabah perintah Allah melalui taat itu hukumnya yang Allah sampaikan itu ala alsinati anbiya'i, atas lisannya para nabinya Allah alaihi wassalam. Kali ini yang nyampe ke kita itu perintah Allah dan larangan Allah ya disampaikan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah nggak dengar Nabi ngomong ya ayyuhalladzina amanu? Pernah dengar nggak? Pernah lihat Nabi ngomong kayak gitu nggak? Nah, kok bisa tahu itu dari Nabi? Jangan langsung dari Pak Ustaz. Kan Ustaz bilang langsung Nabi Nabi. Itu ada rangkaian jalur namanya, jalur sanad ya, jalur sanad, jalur thariqah. Saya ini lagi ngadepin jamaah ngaji Quran. Cara baca ikhfa-nya itu ngikutin YouTube. Nah ini agak pusing kalau saya. Zaman dulu kita kalau baca ikhfa yang ngeng gitu udah ikhfa. Yang penting dengung ikhfa. Sekarang itu semua sama YouTube. Pas saya ditanya, Ustaz yang benar ini bacaan ini apa bacaan itu? Mbok, tidak tahu. Nah, kalau saya ngikut guru saya zaman dulu ya sampai sekarang karena saya punya guru thariqahnya itu ya. Kayak namanya Mat Jais, kalau saya tetap masih 5. Kalau saya nih, mohon maaf ya, bahwa memang ada yang berfatwa gitu ya, itu boleh 2, gitu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau saya tetap 5. Gitu. Lah guru saya itu dapatnya dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi. Ada thariqah. Lah sampai ketemu namanya Imam Syatibi. Imam siapa? Imam Syatibi. Imam Syatibi terus sampai ke Ibnu Umar. Ibnu Umar baru sampai ke Rasulullah SAW. Berarti dari Imam Syatibi ke Nabi itu dekat sekali jalurnya. Berarti yang persis bacaannya sama Nabi itu ya Imam Syatibi. Karena Imam Syatibi itu dengan kalangan sahabat itu jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Maka thariqah Quran ulama dulu namanya thariqah Syatibiyah. Namanya apa? Syatibiyah. Nah itu yang zaman dulu. Lah sekarang kalah sama thariqah YouTubiyah. Kalah sama thariqah apa? YouTubiyah. Tahu dari mana? Dasar saya gimana? La bimujarradil aqli, ini yang menarik. La bimujarrad, ya semuanya menarik om ilmu. La bimujarrad, bukan karena akal. Kalau pakai akal, Pak, taat sama Allah itu susah. Coba bayangin. Kalau ada bayi laki-laki lahir, kita disunah muakadkan memotong akikah. Laki-laki berapa? Perempuan? Boleh dibalik? Enggak.
Oh, bingung nggak saya. Coba pernah nggak pikiran kita nyampe kenapa laki-laki dua bu jawab? Ayo jawab. Beseknya udah pada dibawain pulang. Besek, gunting rambut. Kenapa orang laki-laki dua? Kenapa orang perempuan satu? Kenapa? Ya, jangan pakai dijawab. Karena pakai akal nggak ketemu. Tidak semua ibadah, tidak semua ketaatan itu masuk akal. Yang kita punya konsep namanya amrun ta'abbudiyun. Apa namanya? Agama yang didasari atas ibadah. Gak usah tanya. Tanya nanti sama Allah. Tanya nanti. Kalau kata Habib siapa? Habib Idrus Jamalullah. Emang udah dari sananya begitu, jadi zamannya nanya. Ya benar juga. Tapi bahasa fikihnya namanya apa? Amrun ta'abbudi. Ibu kalau ada warisan dapatnya satu apa dua? Ibu punya saudara laki atau ibu? Saudara laki. Laki dapat berapa bu? Dua bagian. Ibu dapat? Adil nggak? Benar ngomongnya. Tadi pencet loh. Orang laki dapat dua. Orang perempuan? Adil nggak? Tuh aja. Nggak perlu pakai akal untuk menjawab itu. Amrun ta'abbudi. Emang dari sana aturannya gitu. La bimujarradil aqli. Walakinnahu akan tetapi Allah yaitu bahasa mengutus siapa Allah ar-rusulah untuk menjelaskan bagaimana mekanisme perintah, mekanisme larangan. Akhirnya Allah mengutus Nabi. Ya, ar-rusul akan rasul wa azhar dan menampakkan siapa Allah sidqahum akan kebenaran Rasul. Dengan cara apa? Identitas seorang nabi itu bahwa dia seorang utusan bil mu'jizati, dengan apa? Maka mukjizat itu legitimasi. Oke. Sekarang saya tanya sama ibu, kalau saya ngaku nabi itu percaya enggak? Jangan enggak dulu. Tunjukkan identitasnya, itu mestinya. Oke. Ada nabi bisa ngidupin orang mati. Wa ubri'ul akmaha wal adras wa uhyil mauta biidnillah. Ada nabi itu. Nabi itu kalau ibu masak apa dia tahu. Pak Bukhari ada nabi. Tahu Pak Bukhari di lemarinya itu ada ikan bandeng, ada tahu. Nggak masak aja tahu. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi siapa itu? Nabi Isa. Kalau ada bendera kuning tuh lewat Nabi, yang mampir dipegang hidup lagi. Kalau saya ngaku Nabi, ibu percaya enggak? Sebentar dulu Pak, biar pakai jenggot saya nyencar ini Pak. Jangan langsung ditelan begitu. Tunjukkan bahwa Anda buktinya seorang nabi. Bisa nggak ini ada bendera kuning nih, ada orang mati hidupin, bisa nggak? Kalau dia bisa, percaya nggak saya nabi? Jangan dulu, masih banyak. Suruh keluarin air dari sela-sela jaringan. Bisa keluar air nggak itu dari situ? Ini baru cuma modal dehem doang, jenggot panjang, percaya belum? Wahyunya di Bogor nanti, nyampain wahyunya di Bogor, pelatih bulu tangkis ya. Tapi emang kacau banget orang Indonesia emang. Ya gampang banget dibohongin. Nggak usah saya ngaku nabi, saya ngaku wali saja. Jadi jangan langsung percaya. Karena kalau ada wali ngaku, pasti kewaliannya langsung gugur. Mana ada wali yang ngaku? Ustadz dia kayaknya wali tuh. Emang apa?
matanya luar biasa. Belum tentu lah, kagak nyarap juga matanya luar biasa. Masuk angin matanya kayak gitu. Ya, nah makanya itu kita punya dalil untuk bisa membenarkan dia nabi atau bu. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa dia seorang nabi, konsekuensi logisnya apa yang disampaikan oleh nabi wajib kita ikuti. Lain yang dikatakan Faballagu, kemudian menyampaikan ya Rasul amrohu, akan perintahnya Allah, wa nahyahu, dan larangannya Allah, wa wa'dahu, dan janji Allah, wa wa'idahu, termasuk ancaman Allah. Hati-hati. Di sini saya yakin nggak ada yang doyan bangke. Ada yang doyan bangke nggak? Tapi doyan banget tiap hari makan bangke saya lihat. Hah? Bukan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarih. Tapi doyan, mulutnya bilang begitu, tapi bakal ditunggu, tapi ya doyan. Gibah. Lagi pikir makan ikan lah. Biar nyantol lagi nantinya. Awas terjebak nih. Ibu doyan bangke nggak? Tapi setiap waktu makan bangke, apa itu? Gibah. Tapi emang enak Ustaz, bangke enak. Maka orang gibah itu otaknya nggak sehat, bukan cuma imannya nggak sehat, otaknya nggak sehat. Ayo, diancam dulu. Yang ngancam siapa? Allah. Lewat siapa? Lisanul Anbiya, lisannya Nabi. Di Quran ada, di hadis ada. Yang saya baca tadi kan ayat Al-Quran tuh. Surat berapa ya? Berapa deh? Jadi dengerin aja Bu, biar santri. Hah? Hah? Ayat berapa, surat apa? Nanti dicek Bu ya. Wala yaghtab ba'dukum. Asalnya begitu, itu ada nahyun di situ. Al-aslu fil nahyi at-tahrim. Itu kaidah usulnya begitu. Seperti al-aslu fil amri apa? Al-wujud. Perintah itu dalam nas, baik Al-Quran ke hadis, selagi tidak ada korina yang mentaksis atau apa, itu hukumnya apa? Wajib. Seperti halnya larangan juga kalau nggak ada korina yang mentaksis atau yang tidak mentaksis, maka larangan itu menjadi haram. Yang diutak-atik jangan. Bahwa gibah itu hukumnya apa? Kalau baru haram doang orang paham. Cuma pada sering gibah langsung digambarkan sama Allah seperti makan bangke. Yang dimakan bukan bangke sembarangan, tapi bangke saudaranya. Masya Allah. Gila juga bangke saudara dimakan juga. Berapa kali dibagi kok itu? Kagak emang dia pelit. Tuh, pokoknya diomongin. Buat orang saudara. Lain. Wawai dan fawajibu, maka wajib ala khalqi, atas para makhluk, atas dihukum, atas mempercayai para ruh. Mempercayai apa? Bima, pada apapun jauh yang datang mereka siapa? Rasul di dengan membawa makna. Nah itu harus percaya. Kalau Nabi bilang wajib, wah. Kalau Nabi bilang sunnah, sun. Kalau Nabi bilang makruh, jawab nih, awas, kalau bohong nanti saya laporkan ke Nabi. Saya ulang. Pak, ini haji, kita ngaji otak loh Pak. Kalau Nabi bilang wajib, kalau Nabi bilang makruh, kalau Nabi bilang haram, jawab. Sate ayam, halal apa haram? Nah, boleh dimakan. Sate babi, boleh dimakan. Kata Nabi, cuma Nabi nggak nyebut sate. Sate kambing tapi pakai minyak babi. Kata semua.
Jengkol. Oh, mulai nggak tuh? Wakuin dong jengkol. Hah? Makruhnya tahrim apa tanzih? Puyeng Pak. Makruh yang dosa apa makruh yang tidak berdosa? Nah, makruh itu terbagi dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu gini, nih saya nyobain makruh tanzih nih, saya haus nih makruh tanzih namanya nih. Ini saya haus, saya minum. Lihat tangan saya pakai tangan apa? Ini tanzih. Tanzih itu kalau bahasa kita kurang elok, nggak pakai akhlak. Tapi dosa nggak saya? Ya kagak. Ini namanya khilaful fadli atau khilaful aula. Nggak dosa, jangan takut. Tapi kurang elok. Tapi hukum tidak baik ini akan hilang ketika tangan saya keplek. Tahu keplek? Yang kanan lagi keplek. Keplek tuh apa ya? Kemper. Ya, stroke misalnya, nggak bila jangan doain stroke. Kan nggak bisa pakai tangan kanan. Apa makruhnya masih makruh ini saya? Ya kagak lah. Kenceng banget. Oke, lagi, biar pinter ah. Jadi jengkol hukumnya kenapa? Ya karena raihah karihah, apa namanya? Ada bau yang tidak enak. Pakai hiburan, berambang, rokok, awas bunyi haram tak jotos. Ya jujur kalau ngomong, kapan Nabi ngaramin rokok? Jawab. Kapan Nabi? Cariin ayatnya, cariin hadis. Kalau ketemu mulai detik saya berhenti rokok. Ustaz dilarang rokok, tapi terang dulu. Hati-hati lah orang sekarang. Penyakit Ustaz, dan jengkol juga kalau makan sekarang penyakit. Jangan macam-macam sama hukum. Memang biasanya kajian ini cowok perokok itu tidak disukai wanita. Gak apa-apa kalau saya tidak disukai wanita, orang udah punya bini. Nah ini nggak merokok, tapi udah punya bini. Buat apa nih merokok itu? Tuh saya pernah dengan merokok, wah itu digila-gilai perempuan. Gila. Warna udah dikit lagi, tapi mana sih bacanya nggak bisa di sini. Warna dan bahwasanya Allah itu bahasa mengutus ya Nabi akan Nabi al-Ummiyah yang sifatnya ummiyu, pakai ya al-Ummi itu namanya dinisbahkan kepada seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Awas jangan bilang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bodoh. Ada hikmahnya. Apa yang ayatnya apa itu Pak? Ya Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in. Dibikin juga akhirnya itu karena gengsi. Dibikin juga ya. Kita lanjut ya. Jadi Nabi kita itu al-Ummi, al-Qurasyi, bukan al-Jawi, bukan. Nabi kita bukan al-Jawi, bukan orang Jawa, bukan as-Sundari, bukan Sunda, bukan al-Batawi, bukan. Tapi Qurasyi. Jadi jangan merasa bangga dengan sukunya masing-masing, ya. Bahwa suku Anda itu tidak tidak keren. Jawa disebut nggak di Quran? Sudah. Aceh, tapi kayaknya bangga banget. Madura, ada itu. Lidila fi Jawi, ada. Yang ada apa?
Nabi yang sukunya paling mulia saja tidak pernah membanggakan suku, karena suku itu semua yang bikin Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa tujuannya apa? Lita'arafu inna akramakum. Mau Jawa kayak mau Sunda, Allah nggak pernah mikir itu. Siapa yang paling bertakwa itu yang paling hebat. Makanya orang Jawa jangan biasanya nama Jawa lagi. Jawa biasanya nama Sunda sama Betawi. Apa? Ini ngamalin ayat. Kalaupun Jawa jangan sesama Tegal. Wes kacau, Ustaz ngomongnya telat sih. Jadi lah. Ganti. Entah-entah ada kerajaannya memegang itu. Kerajaan apa? Ya Allah, maaf ya. Saya itu orang Betawi separoh. Betawi separoh, Sunda separoh. Istri saya Betawi separoh, Sunda separoh. Tadinya saya mau sama orang Aceh, tapi saya demen dia kagak. Kalau saya jadi sama orang Aceh, mudiknya bareng sama bapak ini. Muhammad dan rupanya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa Allah utus Nabi? Apa sih Nabi diutus cuma buat ngontrol doang? Enggak dong. Allah punya apa? Punya risalah. Allah punya ajaran, punya syar'i. Allah itu sahibus syar'i. Pemilik agama itu Allah. Nah, agama yang Allah bikin itu supaya sampai kepada manusia melalui risalah. Risalah itu ya utusan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Di risalah ini dengan mengutusnya Allah. Nah, Allah itu mengutus Nabi di mana? Di Mekah. Mekah itu bangsa apa? Arab. Berarti Islam agama Arab? Enggak, no. Enggak. Oh, nabinya juga pernah ngomong, kamu kalau mau Arab biasa aja. Kata Nabi apa? Sama orang Arab biasa saja. Ya nggak usah terlalu ngefans. Cintailah Arab karena 3 perkara kata Nabi. Karena berapa? 3 doang, jangan nambah-nambahin. Pertama karena aku orang Arab, karena nabinya orang Arab. Yang kedua karena Al-Quran berbahasa dan karena itu bahasa akan menjadi bahasa resmi di akhirat nanti. Udah khusus belum nih? Rasul masuk surga bingung, mengur duhul nyelonong, getok nanti. Jadi nanti di sana kita bahasanya bahasa Tadi udah belajar tuh. Yang apa masuknya? Puyeng kan? Gak usah belajar Bu, ntar di sana kita langsung bisa, ya. Iya, sekarang latihan dulu khoir, khoir ya. Arab condet tuh namanya, sama al-afu deh, al-afu, ya, afu khoir, Arab condet ini. Begitu Khoir, ya. Ustaz saya seneng sama anunya Arab. Nggak ada Nabi nggak pernah ngomong anunya Arab. Cuma 3 nambahin 4. Tahu anunya Arab, kornanya pikirannya kemana-mana sih. Wah, ibu parah ini. Cuma 3 doang Nabi. Saya senang sama gamis, Nabi nggak nyebut. Udah pakai gini aja, maaf ya, maaf Ustaz ya. Nih, tuh. Baru nih, malam lebaran dulu ya. Iya. Ini asli Indonesia, 100% Nusantara. Karena saya dengan yang di gamis Arab sama statusnya. Nabi nggak pernah nyebut apa itu. Tapi Nabi nggak mau ngomong batik. Nah, zaman dulu batik belum ada Pak. Baru adanya gamis. Ya Allah. Jadi pakaiannya sama, mau gamis mau batik pakaiannya sama. Sama, tapi mau biji putih, mau biji hitam, warnanya sama. Tinggal disebutnya bapak orang mana? Orang mana?
Pernah aja ada itu biji hitam ada gini. Lu mantan saya tuh yang ngasih gitu. Ya, nggak jadi saya bisa ngaceh. Ya Allah, pada saya 2 kali bandaranya. Nah, Allah mengutus Nabi kita ilal Arabi, pertama ke orang Arab. Wal ajami Muhammadun asraful Muhammadun. Apa itu kan ada? Ayat itu. Arabi wal ajam. Al Arab itu ya Arab, ajam siwal Arab. Orang Indonesia namanya ajam. Orang Amerika ajam. Ajamiyu. Pokoknya kalau bukan Arab itu namanya ajamiyu. Abdullah Arab. Sudomo ajami. Khairuddin Arab. Ucap ajami. Ustadz saya namanya Agus. Agus itu artinya apa? Ya nggak tahu. Agus itu bukan bahasa Arab. Ya, mohon maaf ya. Yang namanya Agus. Artinya apa tuh Agus? Kalau Abdullah ada hamba Allah. Agus apa? Tapi mendingan Agus di masjid daripada Abdullah nongkrong di pos ronda. Itu tidak. Ya, ini gitu. Nama doang Abdullah ngekek botol. Agus kan yang megangnya tasbih. Itu mendingan itu. Alhamdulillah saya belum pernah itu, makanya namanya saya nggak gaji. Ini nggak kelar-kelar ngajinya. Wal jinni, tanya sama jin tuh yang gangguin rumah kita. Kamu siapa? Jin. Suruh baca selawat pintaran dia sama kita. Iya. Karena jin juga baca selawat. Kenapa itu jin nongol? Karena kita nggak baca selawat. Akhirnya jin yang nongol baca selawat. Rumah orang yang dibaca selawat, jin yang baca selawat. Ya. Wal insi dan manu. Termasuk Netanyahu itu kalau ditanya, Bu, siapa nabi kamu? Muhammad mestinya. Kalau dia bilang nabi saya, Nabi Isa, itu nabinya sudah kadaluarsa. Semua yang lahir setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semua menjadi umatnya Nabi. Termasuk Netanyahu, Trump, siapa gitu? Wa annahu dan bahwasanya Allah yaitu khatama akhirnya siapapun yang ngaku jadi nabi walaupun dia punya kesaktian wajib tidak percaya. Kenapa? Wa annahu dan bahwasanya Allah yaitu khatama memungkasi atau menghatami siapa Allah ar-risalah akan risalah apa? Kerasulan wa nubuwat dan kenabian bibi asatihi dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Udah selesai. Nabi kita itu nabi terakhir. Jadi besok kalau ada yang ngaku nabi wajib nggak percaya begitu. Pakai wajib tuh. Karena Nabi sudah tapi nanti kan Nabi bisa turun, apakah itu enggak menyalahi ayat? Enggak. Nabi bisa turun itu menurut Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi itu dalam rangka apa? Memperbaiki ajaran Islam yang sudah kacau balau. Itu udah turun belum Nabi Isa? Belum. Dajjal udah turun belum? Belum. Imam Mahdi udah turun belum? Loh, berarti kiamat masih aman. Itu kemarin mau perang Ustaz nuklir berarti kiamat. Yo, kiamat itu ada mekanismenya, ada aturannya. Jangan langsung kiamat begitu nggak seru. Ada anunya. Ya kan, setiap kita kenal Dajjal dan setiap Dajjal kenal kita. Dalam hadis disebutkan begitu. Di Riyadhus Shalihin nanti. Santri itu kan pada sorogan kitab.
setiap zuhur ada yang sorogan Riyadhus Shalihin, ada Minhajul Abidin, ada Safinah, ada Al-Maqudi, macam-macam sekolah kita. Ya, saya dengerin aja gitu. Kalau salah, betul salah. Nah, wa ma yakhfa alaihi syai'un. Alaihi ay-dajjal. Jadi setiap kita itu tidak mungkin nggak kenal Dajjal. Kenapa? Ketika Dajjal itu nanti ngaku Tuhan, kita wajib nggak percaya. Kenapa? Mana ada Tuhan matanya picek. Ya, dia ngomongnya gitu. Lihat itu. Jadi Dajjal itu kalau disebut matanya satu itu bohong. Dajjal itu matanya dua. Cuman yang satu picek. Bagian mana piceknya? Oh, jangan marah. Kalau kita baca hadis kata Rasulullah SAW, bagian sebelah kanan matanya Dajjal itu picek. Jadi nanti kalau ada Dajjal nongol itu gede Dajjal itu. Kemudian dia ngaku Tuhan, wajib tidak percaya. Kenapa wajib nggak percaya? Masa Tuhan picek? Fajahalahu, kemudian menjadikan siapa Allah akan Rasul Nabi Muhammad SAW akhirul mursalina, akan akhir para utusan yang tugasnya sama dengan Rasul terdahulu, basyirah. Ini tugasnya Nabi kita sama, basyiran hal keadaan memberikan kabar gembira buat orang yang taat, wa nadhiran, dan memberi ancaman buat yang ahli maksiat. Ya Allah, sekaligus wada'iyan, ini prinsip dakwahnya Nabi, mengajak ilallahi, kepada Allah, tentunya biiznihi, dengan izinnya Allah. Ini kalau saya baca biiznihi itu di dalam surat apa itu? Ada biiznihi wasyirajan munira. Di Al-Bardi juga, Al-Bardi ada. Ternyata begini, kata-kata biiznihi itu setelah saya teliti itu berkesesuaian dengan salah satu ayat di dalam surat An-Najmi ada, kemudian ada salah satu ayat di dalam surat Al-Ma'arij ada. Contohnya gini, ini kasusnya Nadhr bin Hisham. Allahumma in kana ma qalahu abduka haqqan fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ini Nadhr bin Hisham yang diabadikan dengan pernyataan itu dalam surat Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Itu surat Al-Ma'arij. Jadi gini, tidak mungkin Nabi itu ngomong ngarang, itu tidak mungkin. Nabi itu menyampaikan basyir, menyampaikan inzar, nazir, mengajak itu semuanya sudah kehendak Allah, disertakan sama Allah. Di surat An-Najmi bilangnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Ada waktu dibuktikan. Ada orang munafik gara-gara nggak percaya Nabi ngomong, ya Ali, man kuntu maulah fa aliyun maulah. Apa? Ya Ali, man kuntu maulah fa aliyun maulah. Itu kan memang mengangkat derajat Ali setinggi itu. Itu informasi perkataan Nabi man kuntu maulah fa aliyun, itu membuat cemburu sahabat yang lain. Termasuk Nadhr bin Haris itu cemburu. Akhirnya ya moro ketemu Nabi. Muhammad, kamu benar kamu ngomong begitu? Iya, saya ngomong begitu. Akhirnya kecewa sebulan. Baru keluar dari rumah pintu Nabi ngomong, ya Allah, kalau memang yang dikatakan Nabi itu benar, padahal itu sesuatu yang menyakiti hati saya, amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan batu dari bawah, dari langit. Itu baru ngomong gitu langsung dihujani baru mati konyol. Hati-hati jangan Nabi itu kalau ngomong pasti dari Allah, biiznihi wasirajan munira. Enggak ngarang Nabi itu. Kalau yang ngarang ya kita nih, Ustadz biasanya suka ngarang. Yang namanya tukang dongeng, gue tukang ngarang. Enggak punya dalil dongeng. Wasirajan, dan kehadiran Nabi itu sebagai siraj, sebagai apa? Minaz zulumati ila munirani. Wa anzala wallahu a'lam.